semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bunda ya. Welcome back to the Suryanta Camp, a home base for creativities. Nah, di video kali ini masih bertahap tentang yang namanya matematika dasar untuk level dasar juga Bunda, yaitu kelas 1 dan kelas 4 SD. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengajar kepada putra atau putri kita untuk masalah pecahan desimal dan pecahan persen. Memang Bunda, kelas 4 SD itu kebanyakan pecahan kalau di paket yang awal gitu. Jadi siswa diminta untuk lebih menguatkan lagi yang namanya perkalian dan pembagian. Oke? Tidak usah berlama-lama Bunda, silahkan tonton, tapi saya minta tolong jangan di skip ya, supaya transfer ilmu Bunda kepada anak-anak, putra-putrinya itu akan benar-benar bagus, oke? Sehingga dasar mereka akan lebih kuat dan matematika bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Oke Bunda, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang tidak ada pembilang dan penyebut. Jadi bukan atas dan bawah kembali, tapi pecahan yang memakai koma seperti itu ya. Jadi yang kita kenalkan kepada putri kita adalah dia wajib menggunakan apa Bunda? Koma. Nah, contoh pecahan itu seperti apa? Misalnya ibu punya 0,75 seperti itu. Kemudian ibu juga punya yang namanya 0,5. Apakah selalu 0, Bu? Enggak juga sayang. Mungkin bisa juga ada 1,68 misalnya. Atau ada bahkan 20 misalnya ya. 25,1. Penggunaan koma ini adalah hal yang utama dalam pembentukan desimal seperti itu ya. Yang kedua Bunda, kita kembalikan lagi, ini namanya pecahan apa? Dia bilang ini adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa, ibu bisa loh menjadikan pecahan ini menjadi desimal. Nah, kalau menjadi desimal, apa yang kita lihat? Khusus lihat penyebutnya. Ketika penyebutnya ini 0, 0 seperti itu, atau mengandung unsur puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan seterusnya, maka caranya mengubah menjadi desimal adalah kita cek dulu, berikan 0, seperti ini. Kemudian di belakang koma harus ada angka. Ketika angka di belakang koma adalah 1 seperti ini, maka nilainya 10. Kemudian kalau angka di belakang komanya adalah 2, berarti puluhan. Kemudian sininya ratusan, nanti dia tahu. Sebelah sininya kalau dia bernilai 3 seperti ini, maka dari puluhan, ratusan, dan ribuan. Nanti seterusnya ke sini. Maka dari sini kita akan cek bagaimana cara menuliskannya. Ibu, prinsipnya kalau di sini 7/10, maka 0, 10, nolnya hanya 1. Maka di belakang koma angka juga harus hanya 1. Maka di sini adalah 7. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada 0, kita tuliskan dulu. Kemudian ada berapa angka pada bagian penyebutnya, angka 0-nya. Oh, ada 2 Ibu, berarti pada bagian belakang juga harus ada 2. 2 angka di belakang koma. Ini cuman 1 Bu, cuman 7. Enggak apa-apa. Nanti di sini harus ada 7 ditulis dulu, kemudian depannya menggunakan 0. Jadi 0 bisa berada di depan bilangan-bilangan utuh, asalkan dengan syarat harus ada koma seperti itu ya. Lalu tulis dulu apa? 0, Ibu gitu. Kemudian 0-nya ada berapa? 3. Angka apa di atasnya? 7 ditulis terlebih dahulu. 7 hanya 1, padahal yang dibutuhkan 3. Maka ke depannya harus ada 3. 1, 2.
1, 2, 3 seperti itu Bunda. 0,25 ada berapa angka di belakang koma? Biasanya begitu Sayanda. Nah, ada 2 angka. Kalau 2 angka berarti ditulis dulu ya angkanya berapa? 25 per. Di sini ada 2 angka berarti puluhan dan ratusan. Nanti dia pasti sudah langsung tahu. Ini mudah sekali buat Mbak Ania kemarin. Ya, dan saya yakin putra atau putri Bunda juga sama. 1,27. Caranya, tulis dulu angkanya. 1, 2, 7 tanpa koma pastinya ya. Nah, koma itu akan menandakan penyebut pada bagian bawahnya. Di belakang koma ada berapa angka? Nah, 2. Berarti ada puluhan, ada ratusan. Berarti per 100. Nah, sekarang 3 per 100 sama dengan. Maka caranya karena di sini hanya ada satuan akan terbentuk 0, Langkah kedua, di bagian bawah penyebutnya itu nolnya ada 2. Kalau nolnya ada 2, maka di sebelah sini pada saat desimal ditulis dulu angka 3, kemudian ini 1 ya. 3 termasuk hitungan 1, di sini nolnya ada 2 berarti kurang angka 1 lagi di depannya yaitu angka berapa Anda? 0, seperti itu. Mudah ya? Nah, lalu pelan-pelan, perlahan putri kita dilepaskan ya. 45 per 10. Di atasnya ini pembilangnya sudah ada 2 angka dan di sini dibagi 10. Maka 2 angka itu ditulis terlebih dahulu ya. Kemudian harus kalau 10 berapa angka di belakang koma? 1. Berarti nanti tinggal diberi koma seperti ini ya. Terus 3,625 ya sudah ditulis aja dulu semua 3625 per. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Oke, kita tulis angka 1 dulu, lalu ditulis 1, 2, 3 seperti itu ya. Kemudian yang terakhir pasti nanti diberikan ke putra atau putri kita sangat paham. 3 per 10 hanya ada 3 satuan saja. Berarti pasti terbentuk 0, kemudian angka 3-nya karena di bawahnya hanya ada 1 angka yaitu nolnya hanya ada 1, maka di sini harus ditambahkan hanya 3 saja. Berarti 3 per 10 seperti itu Bunda. Mudah kan dipahami? Pecahan persen adalah sebuah pecahan yang penyebutnya itu mengandung 100. Jadi wajib ada seperti ini. Per 100 seperti itu. Nanti angka yang ada di atas terserah. Dan biasanya logo atau simbolnya nanti kita beri seperti ini. Simbolnya itu adalah seperti ini. Nah, itu persentase. Contohnya, ibu punya 25% atau 50% atau misalnya kalau Mbak Ania lagi jalan-jalan ke mall selama ini, mesti ada ibu terutama mesti cari diskon. Ayo kita cari diskon ya gitu. Diskon adalah pemotongan harga. Diskon berapa? Walah cuma 20%. Kita cari yang diskon 50% yuk. Kan biasanya kayak gitu ya. Nah, itu diberitahukan. Nanti dia paham. Oh iya, nah diskon 50% artinya apa? Nanti kita akan tahu. Nah, contoh soal pada pecahan persen, misalnya 5%, maka menjadi 5 per 100, itu artinya ya. 60%, maka pecahan biasanya diubah menjadi 60 per 100. Atau 30%, 30 per 100. Nah, ini nanti Bunda kasih sekitar 3-5 soal supaya anak paham begitu. Ya, baru setelah mereka paham, maka lanjut pada level berikutnya untuk memahami persen. Oke Bunda, jenis soal yang pertama. Ubahlah pecahan persen ke desimal. Nah, pecahan persennya adalah 125%. Diubah menjadi koma-koma. Itu yang kita beritahukan kepada putra atau putri kita. 125% diubah menjadi desimal. Maka 125% adalah 125
per. Apa prinsip dari persen? 100, kata dia, per 100. Iya. Kemudian diubah menjadi desimal. Ada dua cara. Mbak Ania sudah pernah mendapatkan penyederhanaan ya. Jadi ini boleh disederhanakan dulu atau langsung juga boleh. Mbak Ania mau yang mana? Biasanya kalau anak itu langsung aja lah Bu. Oke, boleh ya. Nanti kalau disederhanakan pun juga lebih enak ya. 125 dibagi 100. Kita pakai sistem Porogapit seperti ini. 125 bagi 100 adalah 100 kali berapa? Ada 125. Loh, ini kalau 100 kali 2, 200 Bu. Padahal 125. Kemarin begitu saya kasih soal. Berarti ini dikalikan 1 aja deh gitu ya. Boleh, berarti kali 1. Maka atasnya kita tulis 1. 1 kali 100 adalah 100. Kemudian dikurangi. 5 kurangi 0, angka 5. 2 kurangi 0, tetap 2, seperti ini. Kemudian 1 kurangi 1 kan 0, gak boleh ditulis, maka tinggal 25. 25 dibagi 100, bisa gak? Kecil bagi besar, gak bisa Bu. Oke, kalau gak bisa selalu apa? Minta bantuan angka 0, tapi konsekuensinya di sini 0 ya Bu. Bukan, kalau minta bantuan 0 di sini sudah ada angka, mau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puluhan, ratusan, mau angka berapapun. Kalau minta bantuan 0 pertama kali, maka hanya koma saja yang diberikan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutin ya Nda. Berarti 200 ya hasilnya. Maka dikalikan 2. 250 dibagi 100. Berapakah hasilnya? 2. Lalu di sebelah bawahnya adalah 200. Set, dikurangi 0, kemudian 5 dikurangi 0 adalah 5. 50 dibagi 100. 50 bagi 100 kan gak bisa Ibu. Berarti bagaimana? 50-nya ditambah apa? 0. Kata 500 dibagi 100. Kemarin Ibu bilang kalau ada begini 2, angka 2 udah dicoret aja. 5 dibagi 1. Berapa? 5, kata dia. 5 kali 1 adalah 5. Oke, finalnya adalah 1,25. 1,25 kita kan 1,25. Itu cara Porogapit. Tetapi kalau misalnya anak ingin supaya lebih cepat, baru kita berikan yang tadi konteksnya 125%, maka dia akan jadi 125 per berapa? 100, seperti ini. Kalau dia per 100 berarti angka 125 ditulis dulu, kemudian mulai dari belakang ya, masih ingat? Nolnya ada berapa? 2. Maka di belakang koma itu harus juga ada 2 angka. 1, 2, baru di koma. Ini lebih mudah. Seperti itu. Paham ya Nda? Gitu. Oke, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, ubahlah pecahan biasa ke persen, yaitu 9/4. Maka kalau akan dijadikan persen, apa intisari dari persen? Dia adalah per 100. Maka sebelah sininya nanti berapa isiannya gitu ya. Kita masukkan 9/4. 9 ya per 4. Sama dengan tadi ditulisnya adalah 100. Nah, caranya adalah apa transfer dari 4 menuju 100? Artinya adalah 4 kali titik-titik sama dengan 100 dibagi 4. Nah, ini angka 1 dulu. 1 dibagi 4 tidak bisa. Minta bantuan yang belakangnya. Nah, menuju di sini berarti ya. Nah, 4
kali berapakah ada 100? Tadi hasilnya berapa? 25. Maka ini di dalam kurung dikasih nda kecil kali 25. Ingat bahwa pecahan itu atas dan bawah perkaliannya senilai alias perkaliannya harus sama. Maka kalau ini di bawahnya dikali 25, maka yang atas juga dalam kurung kali berapa? 25. Nah, 9 kali 25 225 per 100. 225 per 100 itu sama saja pada persentase adalah 225%. Maka jawaban yang ada di sini adalah 225%. Kayak gitu ya. Ubahlah pecahan campuran ke persen. Kita tengok. Pecahan campurannya adalah seperti ini. Kita punya dua cara, terserah mau seperti apa. Kalau mau cara dasar seperti ini ndak, kita cek ya. Nah, sekarang kita lanjut pada pecahan 3/1/4 alias pecahan campuran. Ada dua cara, Bunda. Kalau saya tetap memperkenalkan dua cara itu ke anak, yang penting konsep dasar masuk di dua cara tersebut. Yang pertama adalah tetap membiarkan pecahan campuran langsung ubah menjadi persen, atau dari pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian baru diubah menjadi persentase. Kita cek cara yang pertama. 3/1/4 itu kan aslinya adalah, maka bagian persen itu kan selalu 100, maka di sini akan menjadi 100. Nah, khusus untuk angka 3, maka dia dipindahkan ke sini, beritahu kepada putra-putri kita bahwa angka 3 karena penyebut di bagian bawah ratusan, maka di atas juga diubah menjadi ratusan. Maka 300 seperti ini. Kemudian khusus untuk yang 1/4 atau pecahan biasa diubah menjadi seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya 1/4 kekurangannya ya kan Bunda, kemudian dibagi 100 seperti ini ya itu. Nah, 4 kali berapa? Ada 100. Tadi sudah Bunda nanti boleh menghitung kembali dengan putra atau putrinya ya. 4 kali 25 dikali. Maka yang di atas juga dikali 25. Maka nanti di sebelah sininya adalah 25 per 100. Ini hitungannya. Maka pada bagian atasnya khusus untuk 1/4 ketika dijadikan persen itu adalah 25 per 100. Nah, 300 ditambah 25, maka sama dengan 325 per, kalau namanya penjumlahan dan itu penyebut, dia akan tetap, tidak boleh ditambah. Berarti 100 alias sama dengan 325%, seperti itu. Atau kita mau menjadikan pecahan biasa dulu, maka pecahan biasa seperti yang di video sebelumnya adalah 3 kali 4 adalah 12, ditambah 1 adalah 13. Maka 13/4 seperti ini Bunda. 13/4 nanti dijadikan persentase alias dibeginikan 100. 4 kali berapa? Ada 100 tadi, berarti dikali 25. Maka yang atas juga dikalikan 25. Nah, kemudian kita kalikan ya Bunda, 25 kali 13. Nah, sama dengan 325%, seperti itu. Ya, jadi Bunda terserah mau memakai cara yang mana ya.
Oke Bunda, soal yang terakhir, ubahlah pecahan persen ke pecahan campuran. Maka caranya adalah kita tengok dulu 150% kita tulis dulu caranya di sini itu sama dengan 150/100. Kemudian saya biasakan bahwa ketika atas dan bawah ada angka 0 maka dibagi dan harus sama. Kalau angka 0 pada bagian atas hanya 1, maka yang boleh dibuang hanyalah 1 pada bagian bawah gitu ya. Maka hasilnya adalah 15/10 seperti itu. 15/10 kita jadikan pecahan apa ndak? Campuran. Maka caranya bagaimana? Porogapit Bu, langsung begitu kalau Mbak Ania ya. 15 dibagi 10. 15 dibagi 10, 1. 1 kali 10 adalah 10. Maka kita kurangkan. Karena 5 dikurangi 0 adalah 5 seperti ini, maka yang namanya pecahan biasa dibentuk menjadi pecahan campuran pasti tidak akan habis di sini. Maka cara menuliskannya bagaimana? 15/10 itu cara menuliskannya. Pertamanya penyebutnya itu apa di sini ndak supaya nggak kebalik 10 ya. Maka kita cari dari 3 angka ini mana yang 10. Oh, yang 10 adalah ini. Berarti kita silang set, kita bikin bentuk 10 di sini. Oke. Kemudian yang kedua, angka yang ada di atas sebagai hasilnya ini Bunda, itu dipakai untuk yang utuh. Berarti angka 1 di sini. Kemudian angka pada bagian yang paling bawah dipakai untuk pecahannya. Maka kita buang juga yang ini. Berarti seperti ini. 1/5/10. Maka 150% sama dengan 1/5/10 seperti ini. Ya ndak? Memang ketika anak memahami pecahan itu sebegitu banyaknya, kayak anak kelas 4 itu kayak dikasih beban pukulan besar-besaran. Ya, kalau dari kelas 3 matematika itu menjadi satu dengan tematik dan sangat mudah-mudah masihan ya. Kemudian ketika kelas 4 matematika harus berdiri sendiri dan langsung kita beritahukan berbagai macam bentuk-bentuk pecahan seperti ini. Pasti memang will be collapse ya, akan benar-benar kaget gitu. Nah, tetapi dengan sistem pengajaran kita yang perlahan, dengan bantuan bahasa ibu dari kita sebagai orang tua, maka dia akan mengerti secara perlahan-lahan. Tidak bisa ndak pecahan berbagai macam ini tadi yang sudah saya sebutkan dan di video yang kemarin itu ya, itu pecahan hanya bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. I don't think so. Saya nggak akan pernah menyuruh Bunda untuk melakukan itu karena itu namanya pemaksaan. Jadi caranya adalah 1 minggu itu saja pun kita menjelaskan. Makanya memang matematika harus setiap hari ada ya di dalam kamus belajarnya anak, walaupun mungkin hanya ya 10 menit 15 menit seperti itu ya. Nah, untuk dengan total itu saya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu ya, untuk perlahan sampai dia hafal, sampai dia tahu bagaimana cara menjadikan dan mengubah-ubah pecahan secara fleksibel gitu ya Bunda. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk Bunda, memberikan pengetahuan kepada putra atau putrinya supaya mereka lebih baik lagi. Jangan kita menuntut untuk menjadi anak terbaik, tetapi usahakan supaya anak menyerap ilmu itu dengan senang, dengan tertawa, dengan puas ya, tidak karena keterpaksaan. Jadi itu saja Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya Bunda videonya.